Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelasnya mohon memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua ya. Absen terlebih dahulu biar tahu. Cika Aulia, Anissa Trisya, Greniza Kanza Bernanda, Yosi Mezila, Dwi Ayu Lestari, Malika Cynthia. Ya, masuk semua ya, jadi bisa mengikuti pelajaran dari pagi hari ini. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian sebelum memulai pelajaran. Apakah di antara kalian memiliki cermin? Ada. Kira-kira bentuk wajahmu itu ketika di cermin itu bagaimana? Kalau kamu mengaca? Iya ya, maksudnya kalau cewek itu mesti cantik, kalau cowok itu enggak. Tapi gini deh, cermin itu kalau buat rias itu kan biasanya wajahmu kan terlihat lebih datar, terus bayangannya tegak, terus apa lagi? Ukuran besar dan hingga Ya, jarak itu bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. ya Jika betul, bayangan agak seperti sedikit. itu. Nah, pada kali ini akan mengajarkan kalian tentang sifat-sifat dari cermin. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian itu dapat menjelaskan pengertian cermin secara umum. Yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis cermin dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat dari masing-masing jenis cermin itu. Dan yang keempat, melakukan percobaan. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang sebentar dari kamu tahu kan cermin itu gimana pengertiannya? Siapa yang tahu? Cermin itu sendiri pengertiannya apa? Ada yang tahu di antara kalian? Ya, apa? Permukaan yang licin dan dapat menciptakan pembulatan bayangan benda dengan mudah. Ya, jadi cermin itu sendiri adalah permukaan yang licin. Kamu tahu kan permukaan? Permukaan dari cermin itu kan licin. Dan dapat menciptakan pantulan bayangan. Jadi kalau kamu membaca, pasti kan wajahmu di sini terlihat kan? Itu namanya cermin. Nah, ada yang tahu jenis-jenis cermin itu ada berapa, anak-anak? 3. Ya, 3. Apa saja? Sebutkan. Cermin datar bentuknya rata, cermin cembung bentuknya melengkung keluar, cermin cengkung bentuknya melengkung ke dalam. Ya, jadi jenis-jenis cermin itu ada 3. Yang pertama cermin datar. Pasti kalian tahu kan? Ini bentuknya datar. Itu namanya cermin datar. Cermin yang bentuknya rata, tidak melengkung kemana-mana. Ada yang bawa cermin datar? Nah, ya, betul. Itu kan bentuknya, coba kamu raba deh. Itu bentuknya gimana? Kan rata kan? Rata, datar. Itu seperti itu. Terus yang kedua itu ada cermin cembung. Seperti yang telah kalian sebutkan tadi. Cermin cembung itu cermin yang memiliki lengkungan ke arah luar. Ada yang bisa dikatakan ibaratnya perut buncit. Nah, itu seperti itu ya. Terus yang ketiga itu cermin cekung, merupakan cermin yang berbentuk melengkung ke dalam seperti bentuk mangkok. Nah, ada yang tahu sifat-sifat dari jenis cermin itu apa? Kan cermin tadi ada 3, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, sifat-sifatnya itu apa? Dari masing-masing itu. Sifat cermin datar 1, ukuran besar dan gurih. Iya, terus apa lagi?
2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ya, 3. terus Bayangan tegak seperti bendanya. 4. Ya. Bayangan bersifat semu atau maya. ya, jadi sifat cermin datar itu yang pertama ada ukurannya atau bayangannya sama dengan ukuran benda. Jadi kalau kamu menghadap ke sini, yo ukurannya tetap sama, gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian yang ketiga, penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Kemudian bayangan tegak seperti bendanya, jadi gak menclang seperti itu. Contoh dari cermin biasa itu, cermin bias itu ya, yang kamu bawa itu ya, Dek. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk sifat cermin cembung itu ada yang pertama tadi apa? Sifat cermin cembung? 1. Maya tegak dan lebih kecil Oh, iya. dan benda Iya. yang sesungguhnya. Betul. Oh ya, hari ini ada yang bawa kaca spion nggak? Keluarkan ya. Nah, kalau kamu mengaca, coba bayangan itu wajahmu kayak gimana, Dik? Sifatnya tadi seperti yang dikatakan Dek Salwa tadi. Cika. Gimana, Dek? Bayanganmu gimana kalau kamu ngaca di kacamu spion itu? Biasa. Maya, terus Tegak dan Tegak. lebih kecil dan benda yang sesungguhnya. betul. Kalau kamu ngaca di kaca spion itu pasti lebih kecil. Yang lain ngantuk ya ini. Apa-apa puasa? Sabar, maghribnya masih lama. Terus yang ketiga itu ada sifat cermin cekung. Itu sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda. Kalau jika benda didekatkan dengan cermin cekung, bayangannya benda itu seperti apa? Kalau dekat apa? Dia tahu? Dia tahu nggak? Nggak ada. Bayangannya itu tegak, lebih besar dan semu. Kalau benda itu jauh, berarti bayangannya benda nyata dan terbalik. Contohnya itu, kamu tahu lampu senter? Tahu. Nah, itu bayangan yang dibentuk itu seperti itu. Terus kemudian kamu tahu itu sendok? Tahu. Darahnya sendok itu, kalau kamu ngaca, itu juga akan terbalik nanti. Gak ada yang bawa sendok ya? Lupa tadi aku mau bawa sendok. Nah seperti itu. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk Ya. materi ini? Ulang semua ya. Kemudian ibu nanti akan memberi kalian soal. Kemudian nanti kamu kerjakan, nanti dibahas bareng. Sama kayak yang materi kemarin ya. Ayo ditulis dulu soalnya. Nomor 1. Apa? Siapkan dulu bukumu. Apa yang dimaksud dengan cermin? Nomor 2. Sebutkan jenis-jenis dari cermin. Ya. Nomor 3. Sebutkan sifat dari cermin datar. Sudah? Nomor 4. Sebutkan sifat dari cermin cembung. Nomor 5. Sebutkan sifat dari cermin cekung. Nomor 6. Sebutkan contoh dari cermin datar. Nah, itu kalian kerjakan di kelompok ini kan ada 6 anak. Nah, 1, 2, 3 ngumpul di sini. Ayo buat kelompok. Duduk di sini nggak apa-apa, Dek? Yang kamu tak apa-apa, duduk di sini. Apa ini? Artinya ini ngumpul di sini nggak apa. Nah, kamu juga bisa dikerjakan kelompok ya. Nanti lihat kelompoknya tak tanyain. Nanti misalnya ada yang nggak bisa, nanti bisa dilempar ke teman. Udah apa belum? Udah. Udah apa belum? Udah ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, pertanyaan untuk
dimaksud dengan cermin? Ya, apa dek? Permukaan yang licin dan dapat menciptakan pembatulan bayangan benda dengan sempurna. Ya, betul. Jadi cermin itu istilahnya adalah permukaan yang rata dan licin yang bisa membentuk bayangan benda. Terus yang nomor 2, sebutkan jenis-jenis dari cermin. Dari kelompok 2 yang bisa menjawab jawabannya enggak tahu. Dikasihkan ya. Jenis-jenis dari cermin. Ada yang bisa dari kelompok 2? Sebutkan jenis-jenis dari cermin. Nanti yang siapa tadi? Oh ya. Siapa tadi namamu? Pak? Kenapa tadi jawab? Iya, saya kasih reward. Yang jawab. Iya. Ayo, nanti yang bisa menjawab nanti tak kasih seperti Cika. Ayo. Apa? Dari kelompok 2 sebutkan jenis-jenis dari cermin. Ayo. Ya. Ya. Ya, betul. Jadi ada 3, ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Namamu siapa, Dek? Malika, bukan? Oh, Dwi Ayu, ya. Kelas 5 ya kamu masih? Ini? Masih? Semoga bermanfaat ya. Yang nomor 3. Sebutkan sifat dari cermin datar. Dari kelompok 1? Ya. Saya ikut. Ayo, apa? Ukuran besar dan tinggi. Apa? Saya ulangi lagi. 1. Ukuran besar dan tinggi. Ya, 2. terus? Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ya. 3. Bayangan tegak seperti bendanya. Ya. 4. Bayangan bersifat semu dan gelap. Ya. Nah, Itu namanya siapa? Anissa itu ya? Iya. Anissa Trisya Alvina dari kelas 6 ya? Ya, betul. Jadi sifat dari cermin datar itu ada yang seperti disebutkan tadi, bayangannya tegak, terus apa tadi Dek? Maya, terus jarak bayangannya itu sama. Ya, betul. Ini ya, saya Ibu kasih. Ini semoga bisa mendukung belajarmu nanti. Nomor 4 dari kelompok 2. Sebutkan sifat dari cermin cembung. Ya, siapa sih? Bentar, namamu siapa Dek? Yosi Mezila Putri ya, apa? Yang keras? Maya tegak dan lebih kecil dari benda yang sesungguhnya. Ya, apa? Sebutkan sifat dari cermin cembung. Kaca spion. Ya, contohnya tadi kaca spion. Tadi yang membawa kaca spion siapa? Dek siapa itu namanya? Anissa. Ya, di Anissa itu ya tadi sudah disebutkan. Bayangannya lebih besar apa lebih kecil kalau kamu ngaca di kaca spion? Kecil ya, betul. Ya, betul, karena betul menjawab. Ibu kasih. Iya. Terus yang kelima itu sebutkan sifat dari cermin cekung dari kelompok 1. Ayo yang belum menjawab. Ya, apa Anda? 1. Jika dekat bayangan bersifat tegak, Ya. lebih besar dan semu. Terus? 2. Jika jauh nyata dan terbalik. Ya. Contoh cermin cekung, lampu senter dan lampu mobil. Ya, kamu udah pernah lihat belum? Kanza, kamu udah pernah lihat belum lampu senter itu? Udah ya? Kalau lampu mobil? Sudah. Ya. Jadi itu ya, sifat bayangannya tadi bisa diulang Kanza? Apa? Biar teman-temannya tahu. Apa tadi sifat dari cermin cekung yang kamu jawab tadi Kanza? Bisa diulang jawabannya? Coba lihat. Ayo. Apa? Cermin cekung, sifatnya itu seperti apa? Bisa diulang jawabannya? 1. Jika dekat bayangan bersifat tegak, lebih besar dan semu. Ya. 2. Jika jauh nyata dan terbalik. Ya. Jadi seperti itu. Ini buatmu Kanza. Ya. Terus yang terakhir, sebutkan contoh dari cermin datar. Ayo. Tadi kelompok 2 yang belum jawab siapa? Diacungkan tangan. Namanya siapa? Ya. Ayo apa? Apa? Ukuran besar dan tinggi. Ya,
terus jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. ya. Jika bayangan tegak seperti bendanya. Ya, contohnya apa, Dek? Cermin datar itu? Ini loh, ini apa? Ini apa? Cermin apa namanya? Hias atau biasa. Ya, betul. Tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Contohnya dari cermin ini, contoh dari cermin datar itu yaitu kaca itu buat hias itu. Nah, dari sini, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, siapa yang betul semua? Siapa yang mendapat hadiah dari ibu semuanya ya? Ya. Semoga itu nanti bermanfaat ya buat kalian. Nah, untuk sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Nanti dibuka LKS-nya halaman 5 ya. Kemudian ibu akan menyimpulkan materi. Nah, dari cermin itu adalah sebuah permukaan yang licin dan datar yang dapat membentuk bayangan benda. Terus cermin itu jenisnya ada 3, cermin datar, cermin cekung, dan cermin jembung. Terus habis itu yang ketiga itu sifat-sifatnya juga bermacam-macam. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ibu akan menutup materi pada pagi hari ini. Kemudian untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sekian dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.